Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasan Meliansa dengan ini akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel. Pengelolaan laboratorium dijadikan sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan melalui sebuah perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan atau pengerakan, yang kemudian pengawasan segenap sumber daya laboratorium yang ada. Adapun sumber daya laboratorium atau bengkel itu meliputi seorang instruksi maupun asisten laboratorium, kemudian teknisi atau praktikan, kemudian alat-alat yang ada di laboratorium atau bengkel, maupun prasarana dan sarana lainnya. Laboratorium dijadikan sebagai tempat pengamatan, percobaan, kemudian perancangan sebuah produk, kemudian latihan juga pengujian konsep dan teknologi. Setiap pengguna laboratorium atau bengkel itu perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku selama berada di dalam atau di sekitar laboratorium atau bengkel tersebut, agar hal tersebut terkondisikan dengan baik dan jelas. Perlu adanya manajemen bengkel atau laboratorium yang tepat agar kondisi setiap alat yang ada di dalam bengkel atau laboratorium yang digunakan itu selalu terjaga. Juga perlu diadakan sebuah manajemen pemeliharaan laboratorium atau bengkel untuk merawat alat atau laboratorium. Nah, di sini terdapat resume yang saya buat pengelolaan bengkel dan laboratorium. Mencakup yang pertama itu manajemen operasional, di mana manajemen operasional itu melibatkan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, maupun manajemen masukan atau input yang kemudian dijadikan sebuah keluaran, baik berupa barang yang diproduksi maupun jasa atau layanan. Nah, dalam pengelolaan bengkel dan laboratorium ini juga terdapat suatu manajemen perbaikan berkelanjutan. Dalam manajemen perbaikan berkelanjutan ini isinya itu adalah perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Jadi di sini kesalahan yang dapat merugikan biaya atau pemborosan waktu dalam hal produksi itu harus ditiadakan atau dihilangkan. Kemudian ada pendekatan
just in time atau JIT, yang dimana dalam pendekatan JIT ini suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan dalam aktivitas produksi itu didatangkan dari seorang supplier. Nah, mungkin di sini dari seorang supplier. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penerapan JIT ini meliputi mengurangi penyimpangan, berkurangnya persediaan bahan yang belum diperlukan, kemudian memberdayakan pemasok untuk meningkatkan kualitas dan pengendalian aliran barang yang dipasok oleh supplier. Selanjutnya adalah TPM atau Total Productive Maintenance. TPM ini merupakan sebuah manajemen yang melibatkan sebuah manajer hingga operator dan level paling bawahnya itu adalah teknisi, yang dimana manajemen ini mencakup sebuah proses pemeliharaan baik perawatan piranti dan alat uji atau suku cadang maupun fasilitas lainnya. TPM memiliki komponen 3 bagian, yaitu total approach, semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab, dan menjaga semua fasilitas yang ada dalam pelaksanaan TPM. Selanjutnya adalah pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Metode yang digunakan dalam perancangan ini dilakukan melalui pendekatan sistem dengan tahapan pra-analisis, kemudian analisis sistem, perancangan sistem, desain sistem, dan selanjutnya adalah pengimplementasian sistem. Dan dalam pengelolaan laboratorium dan bengkel itu terdapat sebuah pengembangan model SIMAP, yakni adanya sistem manajemen berbasis komputer, informasi fasilitas, perawatan, biaya, dan data. Spesifikasinya dapat tersimpan dan dilakukan lebih terjadwal sesuai dengan data perawatan yang telah dimasukkan ke dalam basis data secara terpadu. Kemudian dalam pengelolaan laboratorium dan bengkel ini terdapat sebuah manajemen perawatan fasilitas yang dimana memiliki prinsip-prinsip untuk mengedepankan mutu, kemudian keterlibatan stakeholder, kemudian data sebagai basis kegiatan, kemudian proses yang berkelanjutan, kemudian manajemen mutu, dan terakhir adalah manajemen penataan fasilitas laboratorium dan bengkel. Dalam hal ini sebuah fasilitas atau alat-alat yang ada di laboratorium atau bengkel ini perlu ditata dengan baik itu fasilitas yang berupa mesin, alat, perkakas, dan lingkungan yang ada
di dalam laboratorium atau bengkel yang dijadikan sebagai tempat kerja praktik.